apa yang sudah disampaikan Pak Jajang dan semua Ibu Fani dan semua tim kuasa hukum HJP yang mendampingi saya, itu bahwa tanggal 2 Juni kemarin itu sudah dikirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada saya juga, kepada HJP, tim HJP, bahwa tim penyidik sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa saksi yang disebutkan tadi itu. Ada Kang Arman. Saya sekalian juga gue mau mengucapkan thank you Kang, sudah mau ikut memberikan keterangan. Sahabat gue juga Semi Sumorangkir, Badai juga, Aribias juga. Pokoknya semua saksi ini yang berkaitan dengan bagaimana proses chat, adanya tertulis nama Ryan Porno itu, sampai saksi yang saksi aktual di acara debat di mana Dani menyebut Ryan porno by purpose itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya narasi yang penting begini teman-teman. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa ada imunitas untuk anggota DPR, bahwa ketika tersangkut kasus pidana itu untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan itu mesti minta izin presiden. Gitu ya, sederhananya ya. Tapi ada juga undang-undang yang menyatakan bahwa itu hanya berlaku untuk undang-undang yang hukumannya itu di bawah 7 tahun ya. Ya, gitu ya, di bawah 7 tahun. Dan yang perlu kita bold hari ini adalah sebenarnya fokus utamanya bukan di pencemaran nama baik, bukan. Karena itu ringan. 310 itu ringan ya, di bawah 7 tahun. Tapi yang paling penting adalah undang-undang yang penghinaan terhadap suku dan ras. Itu 9 tahun, which is di atas 7 tahun. Gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan penyidik dan apa yang dilakukan juga kita semua ini adalah itikat baik, menghormati otoritas presiden yang dalam hal ini untuk bisa memberikan restu dan memberikan izin gitu loh. Karena kalau sampai ini dimanfaatkan oleh Dani untuk dia nggak datang, kan jadi polisi harus 2 kali kerja kan. Gitu, jadi lebih baik bersurat dulu ke presiden, ke DPR supaya ada blessing gitu loh. Ada izin. Tapi sebenarnya bukan izin ini yang paling utama. Yang paling utama secara fundamental, datang itu Dani apa enggaknya itu kalau dia pengecut atau bukan gitu. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada. Apa yang dilakukan Dani doorstop di pintu MKD itu bukan permintaan maaf karena dia merasa bersalah, bukan. Itu permintaan maaf yang terjadi karena ketaatan dia kepada MKD, kepada sanksi MKD. Itu sekali lagi saya harus ulang. Permintaan maaf yang sejati itu datang dari rasa bersalah, datang dari rasa bahwa oke, gue sudah melakukan kesalahan. Bahkan even permintaan maaf itu tidak di depan wartawan, tapi by WA, by chat, by telepon. Dia kan punya nomor saya. Itu pun tidak dilakukan. Jadi artinya apa? Permintaan maaf yang tidak dilandasi oleh niat baik itu bukan permintaan maaf lah. Itu hanya dia menggunakan kesempatan sanksi dari MKD itu untuk meminta maaf. Padahal sebenarnya substansi urusan MKD juga sebenarnya buat saya, bagi kami, sudah bukan lagi permintaan maaf. Kan saya udah pernah bilang, masa untuk mengajarkan Ahmad Dhani meminta maaf mesti dibikin sidang MKD sih? Nggak masuk akal lah. Sidang MKD itu menggunakan uang negara loh, untuk transport para yang mulia itu semua hadir. Jadi apakah untuk meminta maaf perlu dilakukan sidang? Enggak. Yang substansi yang utama adalah sidang MKD itu menyatakan bahwa Ahmad Dhani bersalah. Itu substansi sampai di situ, titik. Sanksi permintaan maaf itu sudah menjadi basa-basi aja menurut saya gitu. Jadi tidak ada permintaan maaf sampai hari ini. Dan mungkin izin ya. Karena ini sudah berkali-kali disampaikan izin ya, rekan-rekan media. Mulai pun sudah sampaikan, mungkin lebih dari 5 kali disampaikan di Polda Metro Jaya, bahkan di Barreskrim Mabes Polri. Bahkan ketika perkaranya atau kasusnya sudah putus di MKD kemarin, permintaan maaf ini sudah nggak relevan. Substansinya sudah bukan lagi permintaan maaf. Ini yang kita mau bahas ini adalah bagaimana proses hukum di Polda Metro Jaya ini jalan. Itu. Jadi Dani hadapi proses hukum yang di Polda Metro Jaya, sudah tidak bicara lagi tentang saya sudah minta maaf, ini sudah nggak lagi. Karena Bung Ryan nggak memaafkan. Yang kedua, itu sudah nggak relevan karena tidak ada permintaan maaf itu tadi kepada Bung Ryan langsung. Dan itu bukan permintaan maaf, kan Bung Ryan sudah menyampaikan itu. Jadi sekarang fokusnya adalah hadapi yang ada di Polda Metro Jaya. Datang dengan gentleman, jangan berlindung di balik kekuasaan bahwa saya anggota dewan, saya begini. Udah nggak relevan bahwa
saya ini berkuasa, saya partai penguasa, saya ada orang-orang dekat. Udah nggak relevan. Sekarang udah nggak zaman gitu lagi. Sekarang yuk nantang, yuk hadapi. Ya. Jadi